Teman, perkenalkan nama saya Selawati Trianggraini dengan NIM 20023110103006. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali yang berpedoman pada salah satu karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali terhadap karya Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Al-Ghazali mengambil peranan besar dalam perkembangan Islam. Sosok yang menyintai filsafat dan tasawuf ini menularkan pemikiran-pemikirannya ke seluruh sudut dunia Islam. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ilyah Ulum Al-Din Al-Mustafa, Mizan Al-Amal, dan At-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Mulk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang menyakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah diharapkan oleh para ekonomi kontemporer. Al-Ghazali telah menjelaskan semua masalah, baik yang berupa masalih maupun mafasid, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, menurut pemikiran Al-Ghazali, kesejahteraan atau masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Dan yang selanjutnya, ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Ghazali juga menjelaskan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan. Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan original, yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Menurut Imam Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi, golongan ini akan celaka. Yang kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung. Dan yang terakhir, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi 3 ulasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, yang kedua mensejahterakan kekeluargaan, yang ketiga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ilyah Ulum Al-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu pertukaran sukarela, evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Yang pertama, ada pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pasar sendiri adalah salah satu dari berbagai sistem institusi prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang dan jasa, atau bisa tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali juga, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harga di pasar itu tidak menurun, justru akan melonjak tinggi. Yang pertama itu ada permintaan, penawaran, harga, dan laba. Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar, sebuah konsep yang kemudian harinya dikenal sebagai as-salam al-adil, yaitu harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price, harga keseimbangan dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Adalah ada etika perilaku pasar dalam pandangan Al-Ghazali. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Yang B, aktivitas produksi. Al-Ghazali ini memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi. Yang pertama itu ada produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang dikemukakan juga Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajibannya masyarakat telah terpenuhi. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Yang kedua ada hierarki, yaitu produksi secara garis besar. Ghazali membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah industri dasar, aktivitas penyokong, dan yang terakhir adalah aktivitas komplementer. Yang ketiga, tahapan produksi spesialis dan kriterianya. Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-Ghazali mendefinisikan 3 tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Yang C adalah barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran atau barter akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Graham, dan Richard Cantillon.
Yang pertama, problematika barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problematika barter yang dalam istilah modern disebut sebagai yang pertama, kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi-bagi, dan yang terakhir keharusan adanya dua keinginan yang sama. Pertukaran barter ini menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang Al-Ghazali yang menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi. Dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Yang D. Peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasi, dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Yang ketiga, keuangan publik dalam kitab Ihya Ulum ad-Din. Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. A. Sumber pendapatan negara. Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa di zaman Ghazali melanggar hukum. Yang B. Utang publik. Utang yang diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Peran publik. Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Kesimpulan, yaitu pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang mempelajari perekonomian manusia, yang mana ilmu tersebut mengatur berdasarkan aturan agama Islam dan dilandasi dengan tauhid. Kegiatan ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali yang harus diperhatikan yaitu aspek keuangan, memproduksi barang, pokok, dan jasa, serta memperhatikan etika dan tingkah laku ketika sedang melakukan kegiatan pasar. Ekonomi Islam pada dasarnya ialah upaya pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sudah ada, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam yang terdapat pada salah satu karyanya yaitu Ihya Ulumuddin terhadap kontemporer memberikan solusi yang baik, yaitu untuk membangun perekonomian negara yang baik, benar, dan lancar harus mampu menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum dan mengimplementasikan konsep muslahah marsalah dalam mengatur keekonomian keuangan dengan baik, serta dengan menerapkan konsep maslahah mursalah dengan memelihara 5 tujuan dasar. Sedangkan bila melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah ikut membantu khususnya ketika permasalahan dalam masyarakat. Tujuan ekonomi tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, akan tetapi di dunia akhirat juga.